ألم يعتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran kepada manusia termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penuntun menuju kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat, petunjuk dan rahmat bagi hambanya yang beriman. Al-Quran menjadi mukjizat yang tidak terbantahkan, suci, senantiasa terjaga hingga akhir zaman. Segala hukum dan peringatan yang tertulis di dalam Al-Quran sudah sepatutnya menjadi pedoman manusia dalam menjalani setiap detik kehidupan. Sejatinya pencipta manusia di dunia tidaklah lain untuk menjadi khalifah, pemakmur, dan pemelihara keseimbangan di bumi. Bagi manusia yang tetap berjalan dalam kebenaran dan berbuat kebajikan sesuai tuntunan yang ada di dalam Al-Quran, niscaya Allah yang Maha Pengasih akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Namun bagi mereka yang terus melakukan kerusakan, kecurangan, terlebih bersikap sombong, dan membangkang akan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta enggan bertobat, maka hukuman dari Sang Maha Kuasa bisa menimpanya kapan saja. Inilah kisah penduduk Madyan dan Mbah Aikah, umat Nabi Syuaib, yang dibinasakan karena selalu curang dan durhaka. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Zaman dahulu kala, sekitar tahun 1600 hingga 1400 tahun sebelum Masehi, hidup suatu kaum yang telah Allah berikan karunia yang sangat berlimpah. Kekayaan alamnya terbentang luas. Kehidupannya amat sangat makmur, dengan limpahan tanah yang subur dan air yang terus mengaliri ladang persawahan mereka. Kaum Madyan tinggal di kota Madyan. Lokasi wilayah Madyan diperkirakan terletak di sebelah barat Laut Hijaz, di pantai timur dari Teluk Aqaba, dan ke arah utara Laut Merah, tepatnya di daerah Al-Bada. Negeri Madyan diambil dari nama Madyan, yang merupakan nama seorang yang terkenal, lengkapnya Madyan bin Ibrahim alaihissalam, dari salah satu istrinya, Kontura. Al-Kisah, Madyan yang berasal dari nama seorang yang masih berasal dari terah kenabian Nabi Ibrahim, akhirnya menjadi sebuah kaum yang menamakan diri sebagai kaum Madyan. Kaum Madyan terkenal sangat cerdas hingga mampu memahat gunung menjadi rumah-rumah, seperti halnya yang dilakukan kaum Tsamud
pada zaman Nabi Soleh. Selain pandai memahat gunung, kaum Madian juga pandai di bidang ilmu perekonomian dan pertanian. Lahan pertanian kaum Madian sangat subur. Usaha jual beli yang dilakukan kaum Madian pun selalu mendapat keberuntungan. Berbagai limpahan rahmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kaum Madian ternyata tidak diiringi rasa syukur dan ketakwaan. Meskipun ahli dalam bidang perekonomian dan segala kecukupan yang telah mereka miliki, kaum Madian memiliki kebiasaan yang sangat buruk. Mereka suka mengurangi takaran timbangan dalam melakukan jual beli. Kaum Madian juga gemar melakukan kemaksiatan lainnya seperti membajak dan merampas harta manusia yang kebetulan lewat di depan mereka. Selain suka berbuat curang dan kemaksiatan, lebih parahnya lagi kaum Madian tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Para kaum kafir tersebut menyembah pohon lebat yang sering mereka sebut dengan julukan Aikah. Pohon yang sangat lebat di suatu tanah lapang yang dikelilingi semak belukar. Kemaksiatan mereka terus terjadi hingga sekian waktu lamanya, hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kaum Madian sendiri. Syuaib diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk menyadarkan kesesatan yang terjadi di tengah-tengah kaum Madian. Syuaib alaihissalam memulai misi dakwahnya dengan menasehati kaum Madian secara bijaksana, mencoba menyadarkan kaum Madian dari kemaksiatan dan kejahatan yang terus saja mereka lakukan. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Dan janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab hari yang membinasakan." Namun begitu, sebagian besar kaum Madian enggan menerima dakwah yang disampaikan Nabi Syuaib. Mereka masih terus saja melakukan perbuatan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dahulu. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Meski telah dinasihati berulang kali oleh Nabi Syuaib, kaum Madian tidak kunjung meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Kaum Madian masih terus saja berbuat kemaksiatan, seperti perampokan, kecurangan dalam perniagaan, mengurangi takaran, dan juga menjual barang-barang palsu. Mereka beranggapan itu merupakan kelihayan dalam berbisnis. Kaum Madian semakin tenggelam dalam kemaksiatan. Limpahan karunia yang begitu banyak dirasakan kaum Madian bertolak belakang dengan keimanan mereka. Kaum Madian senantiasa mendatangi Aikah. Mereka terkecoh dalam tipu daya setan. Kaum Madian beranggapan bahwa kemakmuran yang mereka dapatkan diberikan dari kemurahan Al-Aikah. Kaum Madian tidak lagi punya kejujuran dan hati nurani terhadap sesama manusia. Meski begitu, Nabi Syuaib tidak lantas menyerah. Dengan gigih dan penuh kesabaran, mencoba menyadarkan kaumnya dari kesesatan, mencoba memperingatkan kaum Madian tentang azab Allah bagi mereka yang berbuat jahat dan durhaka. Usaha Nabi Syuaib sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Sebagian kecil penduduk Madian menyambut seruan dakwah Nabi Syuaib dan mulai meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Namun sebagian besar penduduk Madian
yang dari kalangan orang terhormat dan kaya raya tetap menolak dakwah Nabi Syuaib. Mereka beranggapan jika urusan perdagangan tidak ada kaitannya dengan keimanan. Orang-orang kafir dari penduduk Madian juga mulai mengganggu pengikut Nabi Syuaib yang beriman. Mereka menakut-nakuti, menghalang-halangi orang yang mau beribadah dengan duri di jalan-jalan. Hingga pada suatu ketika, kaum Madian yang durhaka mengancam Nabi Syuaib jika masih saja terus-menerus mengusik cara mereka jual beli. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Syuaib jika tidak mau menyembah pohon Aikah seperti mereka. Kaum Madian mendustakan Nabi Syuaib dan mencemooh dakwah yang disampaikan. Dengan sombong mereka menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab yang diancamkan. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Kaum Madian semakin jauh dari imanan dan terus melakukan kesyirikan serta berbuat kerusakan. Kaum Madian yang durhaka juga tidak berhenti memberikan ancaman dan intimidasi kepada Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang beriman. Mendapati kerasnya hati dan penolakan penduduk Madian, Nabi Syuaib lantas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar memberi keputusan bagi kaumnya yang durhaka. Allah lantas menyuruh Nabi Syuaib meninggalkan kaumnya yang durhaka, karena azab akan ditimpakan bagi mereka yang membangkang. Nabi Syuaib beserta pengikutnya yang setia kemudian bergegas meninggalkan daerah Madian setelah mendapat kepastian azab akan diturunkan. Azab Allah kepada penduduk Madian pun datang. Wilayah Madian diguncang gempa yang amat dahsyat. Tidak hanya itu saja, penduduk Madian didera dengan udara yang amat sangat panas selama 7 hari 7 malam. Panas yang sangat menyengat hingga mampu melukai kulit manusia dan binatang melata lainnya. Meski mereka telah berusaha sekuat tenaga menanggulangi udara panas yang mendera, namun usaha mereka tetap gagal. Setelah menderita dengan hawa panas yang menyengat, tak lama kemudian muncul awan hitam dari langit. Penduduk Madian bersuka cita melihatnya, karena mengira akan datang hujan untuk menurunkan panas. Namun ternyata yang datang bukanlah air hujan, melainkan hujan api dan bara yang menyala-nyala, diiringi suara keras yang memekakan telinga. Dalam waktu sekejap, seluruh penduduk Madian mati mengenaskan. Mayat-mayat bergelimpangan di tempat tinggal mereka, karena kekafiran serta kemusyrikan mereka kepada Allah. Penduduk Madian binasa seluruhnya, seolah-olah tidak pernah berdiam di wilayah mereka. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Allah yang Maha Pengasih menjaga Nabi Syuaib serta pengikutnya yang beriman dari kehancuran. Mereka senantiasa dalam naungan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha Berkuasa akan melindungi hambanya yang tetap teguh
dalam keimanan dan ketakwaan. Namun bagi kaum Madian dan mereka yang durhaka serta sombong akan peringatan yang disampaikan melalui Rasulnya, azab dunia dan siksa yang pedih di akhirat sekali-kali tidak akan dapat dihindarinya. Kebinasaanlah bagi penduduk Madian, sebagaimana kaum Tsamud telah binasa. Wallahu a'lam bishawab.